Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kemampuan perspektif. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kelompok 4 terdiri dari Haniatur Rahmah, Ira Marwiguna, Kartika Eka Mustikayani, Naili Hindayati, dan Nurrahim Wijaya. Pembagian penilaian dalam Understanding by Design. Penilaian dalam UBD terbagi menjadi 6, yaitu penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Masing-masing penilaian ini terdapat 5 kriteria, yakni sebagai berikut. 6 penilaian dalam UBD. Yang pertama, kemampuan penjelasan. Kriterianya akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Kemudian kemampuan interpretasi. Kriterianya bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, membuat jelas. Kemampuan selanjutnya adalah aplikasi. Kriterianya efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Kemampuan selanjutnya yakni perspektif. Kriterianya kredibel, mengungkap, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Kemampuan selanjutnya adalah empati. Kriterianya sensitif, terbuka, reseptif, perseptif, dan taktis. Kemudian kemampuan pengetahuan diri. Kriterianya sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri sendiri, reflektif, dan bijak. Pada kesempatan ini, kami akan membahas penilaian dalam UBD pada kemampuan perspektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Sehingga, perspektif peserta didik bisa diartikan sebagai cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi terkait dengan pembelajaran. Perspektif dimaknai sebagai cara memandang sesuatu. Perspektif juga dapat diartikan kemampuan berpikir kritis melalui konteks dengan menggunakan berbagai sudut pandang untuk membantu menjawab pertanyaan atau permasalahan yang kompleks. Kriteria kemampuan perspektif ada 5, di antaranya adalah kredibel, mengungkap, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. 1. Kredibel. Kredibel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memiliki arti suatu keadaan yang dapat dipercaya. Kredibel dalam kemampuan perspektif merupakan suatu kepercayaan yang dapat dilihat berdasarkan sudut pandang seseorang jika dilihat dari sikap, kemampuan, dan keahlian seseorang pada bidang yang ditekuninya, sehingga dapat meyakinkan seseorang bahwa informasi yang diberikan valid. Indikator. Peserta didik dapat menyampaikan perspektif berdasarkan pada sumber-sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Cara guru membangun kredibel peserta didik, yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam melalui informasi yang dapat dipercaya serta memberikan contoh konkret berdasarkan kehidupan nyata. Contoh kriteria kredibel. Peserta didik mampu menyampaikan bukti yang konkret berdasarkan informasi dari sumber pengetahuan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan berupa buku, artikel, jurnal, dan lain-lainnya, sehingga peserta didik dapat menyampaikan perspektifnya mengenai klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sumber pengetahuan tersebut. Berikut ini rubrik kriteria kredibel pada materi klasifikasi makhluk hidup. Kriteria kemampuan perspektif yang kedua yaitu mengungkap. Mengungkap adalah kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyampaikan opini atau pendapat mereka dari berbagai sudut pandang. Dalam mengungkapkan persoalan yang dihadapi, peserta didik dapat mengaitkan dan menyebutkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya atau pengalaman yang pernah mereka alami.
Indikator mengungkap yaitu 1. Peserta didik dapat mengungkapkan kembali materi yang telah dipelajari. 2. Peserta didik dapat memberikan argumen mengenai pernyataan yang diungkapkan temannya. Cara guru membangun mengungkap peserta didik yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik dapat mengungkapkan ide dan gagasannya. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi ungkapan yang disampaikan temannya. Contoh kriteria mengungkap. Guru dapat mendorong peserta didik untuk mengungkapkan ide dan gagasan mereka dengan menyediakan berbagai kesempatan dan kegiatan belajar yang menarik dan menantang. Peserta didik dapat mengungkapkan ide dan gagasannya mengenai materi klasifikasi makhluk hidup dengan berbagai cara. Seorang peserta didik dapat berbagi pengetahuan mereka tentang klasifikasi makhluk hidup dengan menjelaskan perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Rubrik kriteria mengungkap pada materi klasifikasi makhluk hidup. Peserta didik mendapatkan skor 3 apabila mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Peserta didik mendapatkan skor 2 apabila sedikit mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Peserta didik mendapatkan skor 1 apabila kurang mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Selanjutnya yang ketiga adalah wawasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawasan berasal dari kata wawas yang berarti meneliti, meninjau, memandang, atau mengamati. Wawasan merupakan konsepsi cara pandang atau hasil dari kegiatan mengamati atau meninjau sesuatu. Wawasan dapat membantu seseorang dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, atau memahami suatu situasi. Peserta didik yang mampu memberikan pandangan atau wawasan berarti peserta didik dapat menyampaikan dan menjelaskan pandangannya berdasarkan pengalaman yang telah dialaminya. Kemudian indikator wawasan. Peserta didik mampu memberikan definisi mengenai materi yang diajarkan dengan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cara guru membangun wawasan peserta didik, yang pertama dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi ungkapan yang disampaikan teman. Contoh kriteria wawasan. Peserta didik mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup. Guru meminta peserta didik untuk mengklasifikasikan makhluk hidup di sekitarnya yang termasuk hewan dan termasuk tumbuhan. Peserta didik dapat menyampaikan pandangannya terkait makhluk hidup di sekitarnya yang termasuk dunia hewan dan termasuk dunia tumbuhan. Hal tersebut merupakan contoh peserta didik memiliki wawasan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan hal-hal di kehidupan sekitarnya. Kemudian rubrik kriteria wawasan. Pada materi klasifikasi makhluk hidup, aspek wawasan. Keterangan yang pertama, peserta didik mampu menyampaikan pandangannya terkait klasifikasi makhluk hidup di sekitarnya, mendapatkan skor 3. Yang kedua, peserta didik cukup mampu menyampaikan pandangannya terkait klasifikasi makhluk hidup di sekitarnya, mendapatkan skor 2. Dan yang ketiga, peserta didik belum mampu menyampaikan pandangannya terkait klasifikasi makhluk hidup di sekitarnya, mendapatkan skor 1. Untuk kriteria yang keempat itu ada masuk akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masuk akal adalah dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis secara sederhana. Masuk akal dapat dikatakan sebagai sebuah pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Memiliki perspektif yang masuk akal adalah peserta didik dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasar suatu hal, dan memberi kritik yang dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis.
Adapun indikator dari masuk akal yaitu peserta didik dapat menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta dan mampu memberikan contoh logis dalam kehidupan sehari-hari. Cara guru membangun masuk akal peserta didik dengan membiasakan peserta didik untuk memberikan contoh sesuai fakta atau kejadian yang sebenarnya. Kemudian, guru mengajarkan peserta didik untuk mengungkapkan materi secara logis. Selanjutnya, terkait contoh kriteria masuk akal. Guru memutar video YouTube tentang proses terjadinya hujan. Kemudian peserta didik diminta untuk menjelaskan penyebab turunnya hujan dari perspektifnya. Peserta didik diharapkan menyampaikan alasan dengan masuk akal. Setelah peserta didik memberikan tanggapannya, guru menjelaskan tentang penyebab turunnya hujan dengan masuk akal. Penjelasan guru mengacu pada data dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian guru membuat persepsi mengenai fenomena hujan agar tidak ada perbedaan pandangan dari peserta didik. Berikut ini adalah rubrik kriteria masuk akal terkait materi proses terjadinya fenomena hujan. Adapun skornya terdiri dari 3, 2, dan 1. Untuk skor 3, keterangannya peserta didik mampu menjelaskan terjadinya fenomena hujan dengan sudut pandang peserta didik secara logis berdasarkan data dan fakta. Untuk skor 2, keterangannya peserta didik mampu menjelaskan terjadinya fenomena hujan dengan sudut pandangnya secara logis setelah diberikan pemantik sebelumnya. Untuk skor 1, keterangannya peserta didik tidak mampu menjelaskan terjadinya fenomena hujan dengan sudut pandangnya secara logis. Tidak biasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian kata tidak adalah partikel untuk menyatakan peningkaran, penolakan, dan penyangkalan, dan biasa adalah lazim terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak biasa merupakan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan lainnya, tetapi bukan berarti berbeda dengan kebiasaan. Tidak biasa juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa atau tidak konvensional. Indikator. Peserta didik dapat memberikan ide-ide baru atau solusi dari sebuah permasalahan. Cara guru membangun tidak biasa peserta didik. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memunculkan ide baru atau solusi berdasarkan permasalahan melalui pembelajaran berbasis masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh kriteria tidak biasa. Peserta didik mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup. Guru meminta peserta didik untuk mengklasifikasikan makhluk hidup di sekitarnya yang termasuk hewan dan tumbuhan. Peserta didik menyampaikan pandangannya secara tidak biasa berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Dalam hal ini, peserta didik memiliki sudut pandang yang berbeda dengan peserta didik yang lainnya. Rubrik kriteria tidak biasa. Materi, klasifikasi makhluk hidup. Aspek, tidak biasa. Keterangan, peserta didik mampu memiliki pandangan secara mandiri dan berbeda dengan individu lainnya pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Skor 3. Keterangan selanjutnya, peserta didik mampu memiliki pandangan secara tidak mandiri dan berbeda dengan individu lainnya pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Skor 2. Keterangan selanjutnya, peserta didik mampu memiliki pandangan secara mandiri dan sama dengan individu lainnya pada materi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Skor 1. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian itu tadi pemaparan dari kelompok kami terkait kemampuan perspektif. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.